Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah dan memujinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Ibu-ibu yang Allah muliakan, di dalam salah satu bukunya yang berjudul Minhajul Arifin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk menyelam dan mengambil nasihat maupun hikmah di balik apa yang kita lakukan, terutama ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak hanya anggota zahir tubuh kita saja yang terlihat beribadah, tapi juga hati kita, pikiran kita, alam bawah sadar kita pun juga merasakan ibadah tersebut. Nah, ada beberapa judul atau tema dari buku tersebut, antara lain belum sampaikan dalam kesempatan kajian kita pada siang hari ini, tanggal 17 kalau tidak salah, 17 Februari 2021 hari Arba'. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babut tabarruzi. Bab renungan tatkala seseorang buang hajat. Jadi buang hajat pun terdapat nasihat yang mendalam buat kita. Apa nasihat tersebut? Jadi Imam Al-Ghazali, wa idza tabarrazta li qada'i wa tarika fa'tabir. Apabila engkau menunaikan hajatmu, maksudnya ke kamar kecil, fa'tabir, maka ambillah nasihat. Lawan siapa? Memang ada ustadz di dalam WC, sehingga kita ngambil nasihat dari apa yang akan kita lakukan, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil. Fa inna rahata fi izalatin najasati. Nasihat yang dimaksud itu gini: kalau kita kekenyangan atau udah kebanyakan minum air, kemudian kita sakit perut, itu tanda perut kita sudah penuh dengan kotoran. Atau kita kebelit mau kencing, itu artinya penampungan air di dalam tubuh kita udah hampir jebol. Nasihatnya apa? Tinja maupun air kecil atau air seni, bahasa Banjarnya banyu kami, benda suci apa najis?
Nah, najis. Benda bersih atau kotor? Kotor. Dan saat itu memenuhi isi perut kita. Karena saking hibahnya, apa yang kita rasakan saat itu, merasa nyaman atau tidak? Pasti merasa tidak nyaman. Terkadang kita kalau susah BAB, malah kita berusaha dengan cara apapun, diantaranya makan buah pepaya atau kastela. Intinya bahwa ketika kotoran itu penuh dan memenuhi isi perut kita, kita pasti tidak merasa nyaman. Pasti gelisah. Pasti gelisah. Nah, sekarang fa inna rahata fi izalatin najasah. Saat kita dalam kondisi seperti itu, lalu kita ke WC, ke kamar kecil, kemudian kotoran itu kita buang, air kencingnya pun juga kita keluarkan. Setelah semuanya bersih keluar dari perut, apa yang kita rasakan? Rasa enak apa rasa tidak? Rasa enak. Nah, nasihatnya, pikiran-pikiran kotor, perasaan-perasaan yang tidak baik, jangan kita simpan di dalam hati dan pikiran. Nah, itu nasihatnya. Kenapa? Karena selama pikiran kotor, selama pikiran jahat, selama perasaan-perasaan yang tidak baik seperti dendam, iri dengki, buruk sangka, sombong, ngerasa paling hebat, tak terima kalau ada orang dikasih nikmat oleh Allah, memandang orang itu seperti dia lawan saya, dia saingan saya. Nah, selama pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan kotor itu masih kita biarkan ada dalam hati dan pikiran kita, sampai kapanpun kita nggak pernah ngerasa nyaman hidup ini. Nggak pernah ngerasa nyaman. Gimana caranya? Dibuang. Sifat sombongnya kita buang, sifat ujubnya kita buang, sifat rianya kita buang, buruk sangkanya kita buang, dendam kita buang, iri dengki kita buang, sum'ahnya pun kita buang. Nah, kalau semua sifat-sifat yang tercela dan kotor itu mampu kita tanggalkan dan kita bersihkan hati kita dari semuanya, maka saat itulah kita pasti merasa nyaman hidup ini. Nah, itu nasihatnya. Jadi bukan ustadz yang ada di kamar kecil. Nasihatnya fa innar rahata fi izalati najasati. Mana nyamannya perut diisi dengan taik dengan ketika kotoran itu dibuang. Leganya luar biasa. Tapi tidak sampai di situ. Setelah kau buang, wa tahhir zahiraka wa batinaka an danasil isaati. Lalu sucikanlah tidak hanya bagian zahirmu saja, tapi juga sucikan bagian dalam dirimu, batinmu dari kotoran-kotoran yang tidak baik. Jadi apapun yang sesungguhnya tidak baik, bersihkan. Subhanallah. Jadi tidak hanya cukup berak saja, setelah berak langsung keluar, enggak kan? Apa urutannya setelah berak? Ya, cuci dulu, dibersihkan, bahkan kalau perlu pakai sabun, bersihkan. Begitu juga sifat-sifat tercela di dalam hati itu tidak cukup hanya kita buang, tapi kita bersihkan sebersih-bersihnya. Kita bersihkan sebersih-bersihnya. Walaupun pada waktu kemudian
perut kita terisi lagi kan? Iya. Ya kalau terisi lagi, kemudian dia udah menjadi kotoran, maka bersihkan lagi. Begitu juga hati, pikiran, dan perasaan kita. Saat kita di majelis ilmu, kita sadar bahwa sifat sombong itu adalah sifat orang yang tidak akan dapat tempat di dalam surga. Demikian juga merasa paling hebat, buruk sangka, iri dengki, dendam. Itu adalah sifat-sifat yang sebenarnya harus kita bersihkan. Tapi setelah bersih, apakah udah ngejamin dia nggak muncul lagi? Yang namanya manusia, lagi di majelis ilmu kita sadar banget, tapi ketika udah pulang ke rumah, asik dengan kesibukannya, asik dengan aktivitasnya, balik lagi nggak bisa lihat orang diberi Allah nikmat, sakit hati. Bahkan ketika ada orang dapat musibah, bukan empati tapi rasain lo, malah bahasa Banjar mamiwas. Nah, pagerang dipadahi kada masihan tahu rasa. Orang kalau udah dapat musibah, yang mereka hajatkan dari kita bukan ucapan semacam itu. Tolong, ditolong. Minimal sekali kita hibur. Tapi bukan kita hibur itu maksudnya kita bayar organ tunggal kemudian pasang tenda di depan rumahnya, enggak. Ya, istilah kalau orang keluarganya, orang tercinta wafat, maka menghiburnya dalam Islam disebut takziah. Nah, lalu apa kata Imam Al-Ghazali selanjutnya? Wanak wastanji wanakis orak sahilmatik. Setelah engkau buang kotoran, beristinjalah dan tundukkan kepala keangkuhanmu. Bahwa ternyata yang kamu bawa ke sana kemari, walaupun dibungkus dengan jas tuxedo atau dibungkus dengan pakaian yang mahal, tapi di dalam perutmu yang kau bawa ke sana kemari adalah kotoran. Terus masih pengen merasa sombong, masih tetap merasa hebat, padahal di dalam perutmu adalah kotoran. Wa aghlib babal kibir, karena itu tutuplah pintu kesombongan. Tutuplah pintu kesombongan. Wajlis ala bisatin nadamati, duduklah di atas permadani penyesalan. Maksudnya apa? Taubat. Oh, ternyata selama ini aku merasa paling hebat, aku merasa paling baik, padahal selama ini aku tak sadar. Sesungguhnya di dalam perutku ini silih berganti keluar masuk kotoran. Bahkan Al-Quran kan mengatakan khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang melompat. Mimma immahin, air yang hina. Air yang hina. Lalu apa yang disombongkan? Wajtahid fi isari amrihi wajtinabi nahyihi. Bersungguh-sungguhlah mengutamakan, mendahulukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Terus wassabri ala hukmihi, lalu bersabar atas keputusan Allah. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Harta, teman hidup, orang tua, anak, istri, suami, tetangga, tidak ada yang abadi. Karena itu seorang muslim tidak seharusnya takut dengan mati. Yang ditakutkan itu sedang ngapain saat kematian itu tiba. Itu yang harus kita pikirkan.
Karena kalau kematian itu yang kita khawatirkan, emang ada orang yang nggak mati? Semua yang hidup pasti mati, cuman nunggu giliran. Nggak ada yang bisa mengelak kalau udah sampai saatnya. Terus yang kita khawatirkan itu saat kematian itu menghampiri, kita sedang ngapain? Sedang beribadah kepada Allah, sedang berbuat kebaikan, atau sedang bermaksiat, atau sedang menzalimi orang lain. Nauzubillah. Yang harus kita pikirkan tuh apa yang saat itu sedang kita lakukan. Bukan kematian itu yang kita takutkan, karena yang namanya mati itu akan dialami oleh siapapun yang hidup. Siapapun yang hidup. Lalu bersabar. Karena adab kita terhadap apa yang Allah tetapkan, adab kita paling kurang bersabar. Bersabar itu maksudnya tidak protes walaupun sakitnya luar biasa, tapi berusaha untuk menahan diri, tidak mengeluh, tidak menggerutu, apalagi menyalahkan keputusan Allah. Itu adab. Waghsil syarraka bitarkil ghadabi wasyahwah. Kita beristinja itu menggunakan air kan, dibasuh. Maka pelajarannya apa? Yang kita basuh itu kan sesuatu yang kotor. Agar bersih, maka ada sesuatu yang harus kita basuh dalam diri kita. Apa yang kita basuh? Segala keburukan yang ada di dalam diri kita harus kita basuh. Caranya bagaimana? Bitarkil ghadabi wasyahwah, munkawa kadasarik. Untuk menyampaikan sesuatu, maka kada usah bersesarik. Munkawa, karena melawan kemarahan itu cara membersihkan hal buruk dalam diri kita. Demikian juga mengendalikan nafsu. Jadi cara kita membersihkan diri kita dari hal yang buruk, pertama melatih agar kada penyarikan. Yang kedua, melatih untuk mampu mengontrol, mengendalikan nafsu. Dua buting itu cara kita mengamankan diri kita dari keburukan kita sendiri. Nah, kayak apa kisahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mana beliau hendak sarik, atau ketika beliau sebagai manusia marah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau diam, gak mau ngomong, diam gitu, tidak melakukan apa-apa selain menahan jangan sampai keluar di mulut kata-kata yang kemudian akan disesali. Menahan diri tidak melakukan sesuatu yang kemudian akan disesali. Bila kita kadakawa kontrol emosi, kadakawa menahan salik, maka yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu cenderung hanya hal-hal yang buruk yang pasti kita sesali. Biar wayah itu kita merasa puas, laki bini bakalahi, asal bersesahutan biasa aja, cuman belawan, kada ada mau mengalah, menyaring, maka bertungguan. Nang bini kada mau berjauh, nang laki begini, dengan anggapan bila unda berdiam, unda kalah. Nah itu biasanya, unda berdiam kalah unda, sakahandaknya aja kena. Nah itu iblis sebenarnya. Lalu hati sama-sama panas, hati sama-sama sarik. Maka bila sudah kemarahan itu tidak bisa dikendalikan,
apa yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang berantem itu pasti hal yang buruk, sekalipun menurut keduanya saat itu adalah yang terbaik. Nang laki hendak memukul orangnya kalau kena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dilaporkan bini, labara mengguling di penjara. Akhirnya apa? Lawang jadi korban. Ditinjaklah lawang oleh nang laki, tapacul lawang. Melihat lawang tapacul, puas rasanya hati melampiaskan amarah. Rasanya bujur sudah tak menurut meninjak. Oh ternyata nang bini pun juga karena mau kalah. Pian kira pian jaka, mau ambil lagi piring selusin dihampas, ramuk rapai prang. Melihat rapai piring bunyi nyaring, puas hati nang bini rasanya. Yuk, karena sudah hati dingin, sama-sama menyesal. Yang laki melihat, ya Allah, lawang. Syukur pun bisa membaiki seorang. Kalau nggak bisa membaiki, mengupahakan duit pulang keluar. Nang bini nang ketujuh melihat, ya Allah, maka ningit-ningit tujuh piring sangu, mah piring sangu. Sangu lah piring sangu. Maka ningit itu nang disayangi. Padahal waktu mahampas tadi rasanya bujur sudah. Waktu menendang lawang itu rasanya bujur sudah. Nah makanya basuhlah keburukan kita, bersihkan keburukan-keburukan yang ada di diri kita dengan cara kendalikan emosi. Kendalikan emosi. Bagaimana kita mengatasinya? Ujar Nabi SAW antara lain, apabila kamu marah maka ambillah air wudu, basuhlah wajahmu, karena kemarahan itu berasal dari syaitan. Syaitan itu diciptakan Allah dari api, dan api padamnya dengan air. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu sedang marah kata Rasul dan kamu dalam posisi berbaring, maka berduduk. Berduduk masih lagi belum hilang, berdiri. Masih aja belum hilang, berjalan berjauh. Jangan bertungguan. Nyenang mau olah bakajadian tuh batungguan. Bertungguan. Pian mung sudah sama-sama sarik. Ya Allah, masa-masa indah, kebaikan-kebaikan yang sebelumnya begitu sangat banyak tuh hilang sebakas. Rumah nang luasnya rasanya sempitnya luar biasa. Nah, maka dari itu jadi Imam Al-Ghazali, basuh bersihkanlah dirimu dari keburukan dan kejahatan perbuatanmu dengan cara kontrol emosi dan kendalikan syahwat. Nafsu ini mukadakawa kita kendalikan. Maka sebagaimana firman Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu sangat dan amat mendorong siapapun untuk berbuat yang tidak baik. Sederhananya, apa yang hendak kita ucap, apa yang hendak kita gawi, kita rasa-rasa dulu. Pendorongnya nafsukah atau karena marah? Kalau ternyata karena marah kita akan berbuat, atau karena nafsu kita akan bertindak, maka yang akan terjadi hanyalah hal-hal yang buruk saja. Jadi bila lagi kita sarik, atasi dulu sampai hati dingin. Makanya ulun bila jadi takuni orang, laki bini bakal lahi, lalu jangan laki bulik nyawa sudah ke rumah kuitan nyawa. Itu kan dalam hukum perceraian masih antara. Kalau diniatkannya cerai berarti jatuh talak satu.
Kalau hanya sekedar mengungkapkan marah yang luar biasa, maka itu hanya pertengkaran biasa, tidak sampai kepada jatuhnya talak satu. Maka kayak apa? Apakah itu dinyatakan jatuh talak satu atau tidak? Takuni bahasa si laki-laki yang berucap, tapi menakuninya bukan saat itu. Kalau ditakunakan saat itu lagi hatinya panas, dia kenapa gerang? Diiyakannya biar. Bukan saat itu menanyakannya. Orang lagi panas hati, pian tuh apa ucap maksud pian dinang bini lah. Apa maksud pian ucap nang itu? Mencari ulun kah? Menakun itu lagi hati orang masih panas. Apa jadi ihakan ini nah. Barang kena menakunakannya sudah hati dingin. Kada aku sebenarnya saat itu hanya kalap. Itu hanya ucapan melampiaskan marah. Berarti kan jatuh talak. Bilanya sudah hatinya dingin, lalu ditakuni, pian tadi waktu sari, pian tadi ucap menyuruh ulun bulik. Maksud pian itu pian hanya sekedar sari, atau maksud pian itu bujur-bujur kita ini berpisahan bercerai. Hatinya sudah dingin, lalu menjawab nah berarti jatuh talak. Cerai ulun, jangan lakilah. Ditakuni karena limbah hatinya dingin. Jangan mundagi itu kada kau dijadikan ukuran patokan. Biar dia saat itu kada jatuh talak. Hatinya panas. Sudah nyoba akuran. Sudah badainya reda. Padahal bini tadi ucap, cerai aja belum sudah. Jangan laki. Nanti diakannya lah. Tunggu badainya reda. Mun sudah adem diam, maka nang laki ini perlu ditakuni bahasa. Nang menakuni nang bini atau siapapun boleh, karena ini menyangkut masalah hukum cerainya sah apa tidak. Lalu datanglah umpama mediator atau penengah. Pak jadian tadi itu lagi berkelahi lawan bini pian itu berucap cerai aja aku, lalu pian menyahuti nah itu kan waktu itu pian panas hati tadi ya. Itu kada diasik, tapi ulun hendak nakuni bahasa ucapan pian itu seriuskah kadakah? Kada, aku cuma marah aja, berarti kada jatuh talak. Aku jadi ucapan itu, nah berarti jatuh talak. Jadi itulah kalau sudah marah. Nah maka pada kajian kita sebelumnya, tidak ada manusia yang sempurna. Amun di mata bini kekurangan nang laki aja nang nampak. Maka bini itu sulit merasa bahagia hidup dengan lakinya. Nah kayak tujuan nang laki. Bila nang kelihatan di mata laki itu enggak kekurangan nang bininya nang kelihatan, maka si suami itu sulit merasakan kebahagiaan hidup dengan istrinya tersebut. Padahal kita sadar setiap orang punya kelemahan, kekurangan dan kelebihan. Cuma kalau yang kita lihat itu hanya kekurangannya saja, yaitu itu menandakan pikiran kita itu masih kotor. Makanya hidupnya susah bahagia. Tapi kalau umpama kita memandang siapapun, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, pada dasarnya kita tahu setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kita berusaha untuk lebih banyak memandang kelebihan-kelebihan mereka, maka hubungan kita dengan mereka itu pasti bahagia.
harmonis, harum manis. Jadi pasar harum manis itu harmonis, harum manis. Sudah harum manis lagi. Tapi kalau sebaliknya, yang di mata kita tentang tetangga kita, tentang teman kita, tentang pasangan hidup kita, tentang anak-anak kita, nang kada baik aja, nang nampak kekurangannya, itu yang membuat hidup kita seperti episode yang tidak pernah selesai dari penderitaan dan sakit hati. Anak dapat tugas di sekolah, kita tahu aja tuh lah, anak tuh otaknya menuruti kita nang bebaya, misal bebaya pintar ada juga apa lah, artinya EQ-nya kada terlalu tinggi, cuman kita dulu hidup, kita dulu tahu, kita suruh anak membaca, lambatnya ingat, rasa gerigitan kita. Nah, itu kenapa rasa gerigitan? Karena kita memandang kekurangannya. Kita seorang naik darah tensi, hanyut kepala. Kenapa? Melajari anak seperti di rumah hanyut kepala, naik darah. Nah, lantaran apa? Lantaran kita hanya memandang yang kurang-kurangnya saja. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Wasta'mil ar-raghbata war-rahbata fa innallaha ta'ala madaha qauman. Gunakanlah rasa harap dan takutmu. Jadi seimbangkan antara banyak harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, itu seimbangkan. Fa innallaha ta'ala madaha, karena sesungguhnya Allah itu memuji suatu kaum dalam firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surah Al-Anbiya ayat 90. Ujar Allah memuji suatu kaum, sesungguhnya mereka selalu bersegera di dalam setiap kebaikan. Jadi mun hendak disenangi oleh Allah, maka soal kebaikan jadilah yang terdepan. Jadi yang terdepan. Tapi jangan lihat pengajian minggu depan jam 11:30 sudah sampai ke sini. Belum ada orangnya menjadi yang terdepan tadi kan. Itulah pengajian bersungsungan. Ada nama mulai dekat itu, minggu berikutnya limpah subuh sudah bertungguan di sini. Nah, itu lain orang kisahnya. Menjadi yang terdepan. Dan mereka itu berdoa kepada kami penuh harap dan takut. Penuh harap dan takut. Dilihat amal kebaikan, rasanya kada pede mun dibanggakan di hadapan Allah. Tapi melihat, mengingat sifat Allah yang Maha Pemurah, muncul harapan. Ibaratnya nang ini membawa duit cuma 10.000 ke pasar, hendak nukar sesuatu di toko Haji Sipulan gitu. Melihat duit, cukup juga kah duit ini. Tapi mengingat Haji Sipulannya orangnya pemurahan, mau aja kurang lebih ditawar nyaman. Nah, jadi itulah gambaran ketika kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, mengandalkan amal kebaikan kita, rasanya kada seberapa. Tapi di sisi lain kita meyakini Allah itu Maha mengabulkan doa, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Kaya. Maka disitulah kita tetap terus berdoa. Itu yang dimaksud dengan dan mereka berdoa kepada kami penuh rasa harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kamilah mereka itu betul-betul merasakan takut dan khusyuk. Nah, itu dipuji oleh Allah. Jadi hidup ini jangan sampai kelewat berharap tuh pede ngarannya. Kelewat takut putus asa. Maka di tengah-tengahnya, supaya kita kada terlalu pede,
maka kita lihat kekurangan kita ibadahku ini masih belum banyak, umurku belum tentu lagi panjang. Lalu muncul rasa takut, khawatir. Supaya tidak putus asa, maka ingatlah bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu pengampun, Allah itu penyayang. Nah, itu tentang pelajaran atau nasihat saat kita beristinja sampai selesai. Mulai kita membuang kotoran sampai kita membasuh, membersihkan diri kita dari kotoran tersebut. Intinya, mun kita hendak merasa nyaman hidup ini, ujar Imam Al-Ghazali, maka sifat-sifat yang tercela dari pikiran dan perasaan kita jangan dipelihara, buangi, bersihkan, dan biasakan dalam hidup ini mampu kontrol emosi dan mampu mengendalikan nafsu. Para asar. Kemudian baru qaharati wallahu a'lam bissawab. Sebelum nanti ada request dari Bude, syukuran selamat atau keselamatan suami beliau Pak Kabiran yang kemarin telah pulang ke rumah. Kemudian juga tadi ada permintaan dari Acung Baya untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului dalam bentuk haul jamaah. Maka sebelum kita berdoa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ulun persilahkan.